Kosong, berarti Kosong. bener-bener dari nol ya. Kayak pom bensin ya Mas Ijang. Mendok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sesama tukang cukur. Sesama tukang cukur mau bertanya-tanya soal gimana sih awalnya jadi tukang cukur. Perkenalkan saya Asrof. Asrof Barber di mari, rambut Anda gondrong jangan lari, gas. Dari Purwokerto dan Mas Ijang. Cikajang. Dari Purwokerto juga ya Mas. Purwokerto juga. Kecamatan Sumbang. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol awal mula dan kenapa kok bisa jadi tukang cukur ya gitu loh. Mas Ijang, coba cerita awal mulanya kenapa kok jadi tukang cukur ya gitu. Awal mulanya ya senang cukur Mas. Senang cukur. 1 minggu sekali cukur. Itu kan zaman dulu kan yang itu tipis banget itu Mas. 2 jari. 2 jari itu. Kalau tumbuh sedikit kan pengennya Risik. cukur. Langsung Ya. cukur gitu ya. Ya, jadi Sering cukur. Ini cukur. Akhirnya Mas Ijang terinspirasi. Kenal sama tukang cukurnya. Ngobrolnya asik, tukang cukurnya. Juga ngobrol tentang cukuran kayak gini. Nah, terus kenal akrab, sering nongkrong bareng sama tukang cukur. Akhirnya Mas Ijang terinspirasi jadi tukang cukur. Iya, Mas. Gara-gara sering bergaul sama tukang cukur. Oh. Tapi emang di situ Mas Ijang tuh belum bisa nyukur ya? Belum bisa sama sekali dan belum tahu model cukuran itu seperti apa, teknik mencukur seperti apa gitu ya. Enggak, Mas. Masih kosong. Berarti bener-bener dari nol ya. Kayak pom bensin ya Mas Ijang. Mendok. Pokoknya dimulai dari nol gitu ya Mas Nol Ijang. ya, Dok. Mulai dari nol ya Mas? Berarti Mas Ijang dari nol karena sering main ke tempat cukur. Akhirnya Mas Ijang terinspirasi. Oh, kayaknya kok jadi tukang cukur kok enak sekali kayak gitu ya Mas Ijang ya. Juga kayaknya keren ya. Keren, enak, terus adem gitu ya. Iya, benar. Oh iya. Terus Mas Ijang mesti ngitung. Oh iya, ini kalau harga 10 ribuan kali sehari nggak usah banyak-banyak, kali 10 aja udah 100.000. Mesti nggak gitu ya? Kayak gitu Mas, bener. Pikirannya tuh langsung, kayaknya lumayan juga kayak gitu ya. Iya, Mas. Langsung benar-benar terinspirasi. Nah, awal mulai langsung terjunnya gimana Mas? Belajar dulu itu apa gimana? Awal mulanya belajar dulu. Motong-motongin rambut teman. Tapi emang di situ diarahin sama temennya Mas Ijang? Apa sama siapa? Nol, apa Mas, ada gurunya? Nol. Berarti emang bener nggak tahu apa-apa, cuman karena sering lihat langsung praktek. Langsung praktek Mas. Oh, tapi di situ emang hasilnya kacau ya Mas ya? Ala kacauan nih. Yang penting nggak poak gitu. Nggak pernah poak. Tapi Mas, emang harus kayak gitu sih ya Mas. Istilahnya kalau kita mau ngelakuin hal atau sesuatu itu memang harus nekat ya. Nggak usah berpikir panjang, yang penting beras. Nanti kita belajar dari kesalahan gitu ya. Iya, Mas. Iya. Oh iya. Ngomonglah masih muda Mas. Tapi emang pertama kali megang cukuran, belajar ya gitu emang bayangannya kayaknya udah bisa nih kayak gitu ya. Bayangan iya bener banget. Kayak perasaan langsung gas aja gitu iya ya. Mas, bener. Tapi emang pas kejadian waktu itu emang bisa berarti nyukur. Langsung bisa pas pertama kali praktek. Yo, apa ada kendala apa itu enggak? Kendala ya pasti ada lah ya Mas. Cuman ya enggak poak enggak apa itu kan pikirannya kan. Ya bahasa Jawanya enggak portal patel. Iya. Kayak dimakan tikus ya, digerogoti tikus. Begitu ya. Iya kayak gitu Mas. Endingnya kayak gitu loh. Berarti emang sudah ada gambaran dan udah ada bayangan, jadi Mas Ijang langsung praktek. Iya Mas. Tapi emang ya hasilnya langsung lumayan ya. Iya. Nah setelah itu Mas Ijang belajar lagi atau gimana? Belajar dari mana gitu loh? Tetap Mas, itu masih tetap belajar dari tukang cukur langganan saya Mas. Oh yang temen itu Mas Ijang sering ke situ nanya-nanya. Sering liatin.
Berarti poinnya gini, Mas Ijang jadi tukang cukur tuh karena terinspirasi temennya yang tukang cukur gitu ya. Iya. Terus Mas Ijang dengan nafsu yang menggebu-gebu, dengan istilahnya apa ya? Ambisi jadi tukang cukur itu memang besar banget ya. Iya. Nah, dari situ Mas Ijang langsung belajar dengan sendirinya dengan melihat YouTube kayak gitu ya. Iya, Mas. Terus habis itu pertama langsung ikut kerja atau gimana? Setelah Mas Ijang bisa kayak gitu. Setelah ya lumayan kayak gitulah, yang penting kepoak kayak gitu. Ya. Nah, setelah itu temen uanya, temen paman saya. ya, teman Pak D ya. Pak D-nya Mas Ijang punya cukuran. Tapi udah. Nah, Pak D-nya sendiri buat cukuran juga enggak? Buka. Berarti Pak D-nya buat cukuran, terus Mas Ijang diarahin ke temennya Pak D-nya Mas Ijang itu. Iya, gitu, Mas. Oh. Nah, di situ langsung kerja berarti. Langsung, Mas. Nekat. Padahal di situ pengalaman masih nol ya, masih minim ya. Kosong. Ibaratnya belum bisa, cuma Mas Ijang nekat. Iya. Tapi emang pertama kali pengalaman di situ Mas Ijang kena nggak takut dimarahin sama orang? Apa pernah kejadian dimarahin orang itu pernah juga kayak gitu nggak? Anu kasih ya Mas, sih. Gimana? Si nom lah ya mikirnya ya, pemikirannya ya lah anu tumbuh iki. Gitu. Berarti dulu pas waktu itu Mas Ijang tuh pikirannya salah ya nggak apa-apa. Rambutnya juga tumbuh lagi kayak gitu ya. Berarti nggak takut dimarahin, nggak takut apa ya. Karena pemikirannya salah ya nanti bakalan tumbuh lagi kayak gitu ya. Gitu. Berarti dengan berjalannya waktu Mas Ijang terus gitu nyukur terus belajar dari pengalaman kesalahan, terus Mas Ijang bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Wah, mantap sekali Mas Ijang. Luar biasa, ini kisah tukang cukur yang benar-benar ambisi dan nggak ada istilahnya mentornya ya Mas Ijang. Iya. Benar-benar karena pengen bisa gitu ya, terus usaha sendiri gimana caranya bisa ya gitu ya. Berarti belajar cuma sekedar ngelihat doang ya Mas Ijang ya. Lihat doang. Nah, itu berjalan berapa lama itu Mas Ijang? Itu di tempatnya temannya uanya Mas Ijang itu? Setahun lebih lah Mas. Setahun lebih. Oh, berarti setahun udah langsung menghasilkan, langsung rame apa gimana? Ya rame sih ya Mas. Tetap ini sehari ada terus. Iya. Nah, setelah setahun berlalu terus Mas Ijang gimana? Langsung main ke temennya yang satunya lagi. Berarti temennya ada dua. Wow. Temennya dua terus temennya lagi. Ya, temennya lagi. Ya. Buka barber lah Mas. Tempatnya keren. Nah, Mas Ijang pertama kali nyoba yang tempat ramai langsung di situ. Iya Mas. Terus instruksi ya langsung kerja. Langsung nembung. Iya. Langsung ngomong, Pak De, tolong dong aku mau kerja di tempatnya temennya gitu ya. Langsung gitu. Sama Pak De langsung disampaikan, langsung Mas Ijang diterima. Berarti emang masih satu kota apa emang udah beda kota? Beda kota. Di Purbalingga. Oh, di Purbalingga. Berarti Purbalingga Purwokerto. Kali mana? Sekitar setengah jam ya kurang lebih. Iya, kurang lebihnya setengah jam. Soalnya kalau naik jet atau pesawat lah mungkin 2 menit apa 5 menit ya. Paling bambu. Kayak Doraemon aja ya Mas Ijang. Mana sih? Tapi emang ya nggak apa-apa lah Mas Ijang. Yang penting sekarang kan udah bisa ya Mas Ijang ya. Terus berapa lama itu di tempatnya Pak De itu, temennya Pak De? Sekitar 2 minggu Mas. 2 minggu. Loh, kok 2 minggu tok sih Mas Ijang? Kenapa 2 minggu? Karena saya kan kalau pagi jualan bubur ayam. Berarti emang nyambi gitu ya? Iya. Berarti emang waktu itu Mas Ijang jualan paginya, terus siangnya nyukur. Jadi waktunya terforsir banget. Akhirnya nggak kuat. Mas. Dan akhirnya langsung kembali lagi ke jualan. Jualan. Cukurannya pindah ke yang sebelumnya. Yang tempat temannya Uwa itu. Iya, yang kan Uwa yang satu. Iya. Temannya berarti temannya Uwa yang Purwokerto, yang satunya yang tadi kan yang Uwa Purbalingga. Iya. Ini yang Purwokerto. Yang Purwokerto kan dekat lah. Iya, nah itu berjalan berapa? Sekitar berapa bulan lah Mas? Berapa bulan? Berapa bulan itu
ya saran saya lah ya mas, waktu itu Oh, berarti emang buka tutupnya itu nggak konsisten ya? nggak konsisten. Berarti pas buka tutupnya nggak konsisten, berarti emang pada akhirnya hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya? Iya mas, benar. Berarti kuncinya kalau punya barber itu satu konsisten ya? Iya. Ya Konsisten biar waktu. barbernya rame itu memang satu konsisten, kedua skillnya memang harus mumpuni, ketiga ya banyak banget lah ya kalau disebutin ya nggak selesai-selesai ya Mas Ijang. Iya mas, panjang kayak ya kereta. panjang. Jadi ini kisah awal mula Mas Ijang dari tukang cukur ya. Iya. Oh iya. Tapi sempat buka sendiri berarti ya habis itu Habis itu, habis kan balik ke tempatnya yang Purwokerto langsung itu mengundurkan diri, mengundurkan diri langsung buka sendiri. langsung bak sendiri. Tapi sambil jualan bubur juga atau masih. Masih. Tapi lama-lama langsung fokus ke barbernya. Barbernya. Nah, pas buka barber itu pengalaman yang Mas Ijang dapatkan itu apa? Ya, maksudnya suka dukanya, senengnya, susahnya jadi tukang Alhamdulillah cukur mas, gitu. alhamdulillah Langsung rame. ketolong Ketolong sama teman-teman. iya, ketolong sama Temennya temennya. Mas Ijang banyak ya, soalnya pada waktu itu Mas Ijang masih muda sih ya. Iya. Jadi relasinya itu Sekarang banyak. juga masih muda. Oh iya Mas. iya. Berjalan berapa tahun Mas Ijang? 3 tahun mas. 3 tahun. 3 tahun. Mungkin apa ya mas? Buat Nah, setelah itu 3 tahun berarti bisa dikatakan Mas Ijang berhasil atau gimana? gagal mas. Gagal karena di sini kurang konsisten.